bagaimana pentingnya nutrisi. Nutrisi ini ada disebut mikronutrien dan yang makro. Ya. Tetapi kalau yang makro sudah nggak usah diomong lagi. Ya. Makanan kita di Indonesia ini lengkap, tinggal kita bagaimana memilihnya. Coba kita lihat slide. Nanti kita, nah sebetulnya ini saya sitir dulu dari konsepnya di Harvard, bahwa negara itu maju karena otak manusianya. Ya. Jadi kita mikir otak manusia. Kan yang dikhawatirkan Bapak Ibu sekalian kan perkembangan, bukan pertumbuhan sebetulnya. Ya. Cuman kita sering menyebutnya tumbuh kembang, ya kan? Lupa pada perkembangan, yang penting tumbuh. Banyak anak gemuk-gemuk, tapi tidak berkembang otaknya. Jadi banyakan makan nasi, tapi mikronutrien itu tidak masuk. Ya, kadang-kadang cukup dikasih kerupuk dengan nasi. Mesti mundur laptopnya. Ya, kerupuk dengan nasi. Bagaimana jadinya? Otak kerupuk sama otak nasi. Ya, padahal di negara-negara maju sudah mulai ini ya, the science of early childhood development. Jadi dia sudah memperhatikan ini, mencari makanan-makanan, suplemen-suplemen, termasuk sekarang ini ada G. Ya, G. Ya. Lanjut. Nah, tadi sudah diterangkan, ini tidak usah saya sebutkan lagi. Yang jelas perkembangannya seperti ini, otak. Tetapi ini kan perlu penunjang ya. Cuman otak aja nggak punya otot, apa gunanya juga, ya kan? Jadi otot-otot itu juga penting sekali. Jadi ini mulai dari 25 hari sampai ke 9 bulan. Ya. Lanjut. Nah, itu kan tadi bentuk fisiknya ya. Kita kan belum tahu isinya sel-selnya. Makanya di dalam perut itu penting. Jangan setelah lahir. Kalau setelah lahir itu ada terlambat kita memperhatikan periode platinum. Ini disebutnya periode platinum setelah lahir sampai 4 tahun atau 5 tahun itu emas. Jadi diinget-inget ya, sekarang ada platinum sama emas. Kalau misalnya asuransi, mahalan mana platinum sama emas? Mahal platinum. Jadi mempunyai anak itu harus direncanakan. Jangan MBA. Apa itu? MBA. Menikah by accident. Betul. Artinya itu tidak direncanakan, ya kan? Uji coba itu. Uji coba. Kalau nuklir nggak apa-apa lah, uji coba. Ini manusia ya, artinya calon pemimpin. Kita harus berpikir bahwa yang akan dilahirkan itu calon pemimpin. Jangan ngomong yang akan dilahirkan sekedar orang nanti untuk memenuhi rame-rame di dunia. Akhirnya jadilah geng motor. Dan seterusnya geng-geng yang lain ya. Gitu. Jadi ini kehamilan adalah masa platinum menyiapkan generasi pemimpin atau khalifah ya. Bukan sekedar menyiapkan kelahiran seorang bayi. Janin dalam kandungan adalah individu sendiri, bukan bagian dari ibu, sehingga mempunyai hak yang harus diperkaya lingkungannya. Tadi harus diperkaya ya, lingkungannya. Ya. Hak diperkaya lingkungan dengan stimulasi dan nutrisi. Tadi sudah disebut stimulasi dan nutrisi yang berkualitas agar proliferasi sel neuron, sel otaknya menjadi maksimal. Banyak itu anak-anak lahir otaknya kosong. Kalau kata di Ambon, kamu nakal-nakal, bodoh, otaknya otak angin katanya. Ini orang Ambon. Oke, jangan begitu ya. Itu di Ambon ya. Ada orang Ambon di sini. Banyak. Kenapa tidak keriting? Oh iya tuh, lupa keriting. Oh, di rebonding ya. Nah, oleh karena itu di dalam ketika hamil ini ada metode karena untuk mengkayakan
stimulasi lingkungan selain makan tadi, asam folat penting ya, semua asam amino ya penting ya. Itu salah satu stimulasinya adalah musik. Nah, di Depkes udah mengeterapkan musik Mozart. Ya. Sebetulnya banyak dari sentuhan, dari macam-macam ya, stimulasinya itu, sentuhan, elusan, dan sebagainya itu. Dan pendengaran, dari pendengaran itu musik. Nah, ini dilakukan pada saat 5 bulan. Ya, jadi Mozart itu hanya, Mozart itu tahu ya, itu 620 musiknya. Tapi jangan di setel semua. Hanya 14 yang baik untuk otak. Itu pun desibelnya antara 5.000 sampai 8.000. Yang lebih dari itu enggak baik, yang kurang dari itu juga tidak baik. Setelah dibuktikan semua bagian-bagian dari otak, sel-selnya berproliferasi dengan musik itu. Yang menciptakan juga enggak tahu. Taunya sudah seperti ini. Ya kan? Enggak ngerti. Nah, dengan musik itu yang 5.000 sampai 8.000 itu ada musik mulai Twinkle ya TTS sampai yang ke-14. Ada lagi musik yang ke-541. Itu musik kematian. Kalau itu disetel, sel neurootaknya malah mati-mati. Ya. Ini sudah dilakukan oleh Dr. Hermanto yang di Surabaya. Mereka berdua ini belajar ke Harvard. Belajar ke Harvard dan melakukan penelitian di Indonesia. Yang meneliti beliau, orang yang di sana di Harvardnya sendiri tidak meneliti ke musik Mozart. Meneliti yang lain-lain. Baru di Indonesia meneliti pakai musik Mozart, dapatlah 1 sampai 14 ya, musik itu. Jadi ini dipakai, ini seperti Walkman ya, dipasang sini. Suaranya pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng. Kalau dikasih musik rock malah mati selnya ya. Musik dangdut juga mati. Kalau musik yang dari Bali? Bukan. Dari mana ini? Dari Jawa Barat ini apa? Oh, Sunda. 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 Kecapi, suling, ngantuk bayinya. Ngantuk. Itu ada dicoba ya, semua dicoba karena desibelnya berbeda-beda. Desibelnya. Otak itu sangat unik ya, menerima rangsangan-rangsangan ya. Jadi ini Mozart menempel ya, Ibu, harus malam hari. Sekitar jam 9, jam 10 gitu ya. Kemudian 60 menit nempelnya. Ditempel 60 menit saja, urutannya dari nomor 1 sampai 14 atau sampai 11. Kita pakainya yang sampai 11. Tidak sampai 14. Lagunya Mozart. Lanjut. Nah, diteliti lagi, ini dari Perks ya. Yang neliti Jerman. ya, dari Jerman. Nah, itu yang jadi janin itu bergerak, jangan asal gerak begini aja. Kalau geraknya begini ini nanti jadi supir truk. Geraknya harus lengkap, ada goyang pinggulnya, ada semua. Ya. Nah, ini yang disebut general movement, ya, yang normal, optimal, itu kompleksitasnya 3, variasinya ada 3, dan keajekannya ada tetap positif semua. Jadi kalau 3 kali 3 berarti ada 9 macam gerakan. Kan hebat kan? Bisa tari Bali dan sebagainya gitu. Ya. Tapi kalau tidak, itu bisa yang general movementnya normal suboptimal. 2 berarti cuma 4 macam. Anak-anak yang sampai 9 itu cerdas. Jadi jangan sekedar gerak ya, geraknya ini. Itulah makanya dipakai musik Mozart untuk dapatkan sampai 9. Kemudian general movement yang ringan, nah ini kebanyakan Indonesia ini. Cuma 2. Jadi kalau dikejar waktu balitanya untuk dapatkan gerak yang macam-macam. Tapi itu pun tidak permanen. Yang permanen yang harusnya di dalam rahim. Karena itu periode platinum enggak ada. Semakin ada 9 itu berarti
jumlah sel neuronnya semakin banyak. Ya, anak itu. Kalau sudah lahir, neuron nggak nambah lagi, yang nambah serat-seratnya saja. Tadi disebutkan serat-seratnya kalau nggak sering dipakai dimatikan. Ya, mati, jalan aspal mati, dicari yang efisien. Nah, berbicara itu tadi yang dari Dr. Siti Aminah yang dimatikan, itu juga tergantung kebijakan kita melakukan pendidikan. Pendidikan kita itu hanya logiko-matematik, berarti kepandaian yang lain mati, dimatikan. Ya, anak sekolah dites UN, bukan dites semuanya. Berarti yang lain-lain mati. Jadi multiple inteligensianya nggak hidup, yang hidup cuman logiko-matematik. Sehingga kalau kita berbicara yang multiple intelligence yang tadi soal sopan santun dan sebagainya hilang. Adanya anak-anak yang nggak sopan santun semua dihitung dengan matematik. Ya, semua dihitung matematik. Jadi mau dagang matematik, mau ngurusin ibu ini ditolong apa enggak, dihitung untung ruginya. Mau mati mau enggak. Nah, itu artinya pendidikan kita, ya. Jadi ini tolong sudah ada pendidikan di sekolah, di rumah tetap dipacu supaya multiple inteligensianya masih hidup. Harusnya di sekolah yang melakukan itu, ya. Nah, ini sekedar penelitiannya dari Hermanto dan Ahmad Suryawan yang dari Surabaya. Lanjut. Nah, ini anak ada di dalam itu kan ada. Di dalam itu bisa menguap, bisa tutup mata, ya. Kalau ada suara yang bising, dia bisa nutup telinga. Ya, gambar-gambar ini ada menguap, tutup telinga, ya. Tutup mata. Ya. Jadi jangan heran kalau ibu-ibu lagi nyusuin terus bertengkar, itu anak-anak itu sudah dipukulnya mulut ibunya. Ya. Kalau dia pinter. Pinter. Karena apa? Karena asinya katanya nih. Tapi saya kan waktu kecil kan nggak bisa ngomong ya. Waktu dikasih asi, kalau ibunya lagi mukanya asem, rasa asinya juga asem. Rasa asinya asem. Katanya begitu, ya. Ini kelompok-kelompok yang dari perinasia yang bergelut di bidang ASI, ya. Jadi proses stimulasi dan nutrisi panca indera itu sebelum lahir itu yang dominan asosiasi otak auditorik, ya, yang auditorik, terus asosiasi otak perabaan, refleks muronya itu mulai di situ, asosiasi otak dan pengecapnya, saking. Saking itu pengecap tuh menghisap. Ya. Menghisap ini, ya. Itu sudah menghisap di dalam. Ya, lanjut coba. Nah, lahir. Ini mau lahir nih. Ya. Jadi ini ada fungsinya rahimnya ibu itu melakukan pemijitan pada anak. Ketika memijit kepada anak untuk keluar, ibunya sakit perut. Jadi katanya, kata Bambang Hermanto itu, Dokter Hermanto itu, semakin sakit ibunya, semakin baik untuk stimulasinya buat anak. Nah, kadang-kadang anak-anak yang di operasi sesar, itu stimulasinya belum bagus, makanya harus dikejar setelah lahir. Gambarannya begini, kalau kupu-kupu mau lepas dari kepompongnya, satu sudah matang ya, yang satu dibiarkan lepas, pecah sendiri, yang satu kita bantu disopek ini, itu sama dengan sesar. Seumur hidup nggak bisa terbang, yang ini langsung terbang. Jadi ada gunanya kepompong itu untuk menstimulasi sarafnya. Ya. Ini kuasa Tuhan kita nggak tahu, karena ini masih dalam penelitian juga di Surabaya, kenapa itu seperti itu. Lanjut. Nah, ini sama dengan tadi ya, his karena his, pembukaan dan sebagainya. Ini kepalanya ini kan diurut sama. Ya. Lanjut. Ini katanya menghidupkan koordinasi. Ini ada film ini. Kalau di Enso, dilihat ya filmnya. Full. Itunya, layarnya bisa. Ini yang dari situ kan. Ya.
Itu anak itu melakukan paksi luar, paksi dalam ada gunanya. Kepalanya. Terutama di ganglion. Ganglion ini apa ini? Tulang punggung. Makanya anak-anak bagusnya setelah lahir tidurnya tengkurap. Nah, kan dia menghadap ke bawah ya. Terus nanti ngadep ke sini lagi. Nah, ini paksi luar. Nah. Anak saya muter-muter lahir ya. Berarti ibu sering muter-muter. Ya, sudah. Jadi itu ya. Jadi ada gunanya. Nah, kalau disesar kan nggak dapet ini. Bergoyang ini. Jadi anak-anak yang disesar naik waterboom, masuk waterboom takut. Ayo, siapa yang takut di sini? Gambarannya seperti itu ya. Tapi coba dibuktikan sendiri anak-anak yang disesar itu suruh main di waterboom ya. Yang sepantaran ya, yang satunya berani pusat, dia anak-anak yang disesar biasanya nempel sama ibunya ya. Anak mama ya. Gitu. Ibunya juga melakukan proteksi ya. Lanjut. Nah, ini tadi sudah diterangkan ya. Ya kan? Postnatal ini ada sinaptogenesis. Dan ini semua butuh nutrisi-nutrisi yang penting ya. Jangan telat. Jangan sembarangan mengasih nutrisi. Si Jepang, orang Jepang nih, Satoshi Kanazawa ya. Itu meneliti kultur-kultur bangsa-bangsa yang ada di dunia. Bahwa kultur itu prinsipnya adalah keyakinan memberikan nutrisi dan stimulasi pada generasi agar orang itu maju. Ya. Nah, itu diukur di dunia ini oleh beliau. Tapi sayangnya tolok ukurnya yang dipakai adalah IQ. Sehingga ketika dipakai IQ jelas saja orang Israel. Tapi ketika itu pakai multiple intelligentsia, itu ternyata bangsa Asia, terutama dari Cina. Bangsa Asia dari Cina, ya, dari Cina yang deket-deket, yang banyak alamnya yang subur. Jadi Cinanya bukan Cina yang di utara, tapi Cina yang di selatan Tenggara, ke Myanmar sampai termasuk ke di wilayah Katulistiwa ini. Nah, persoalannya kita ngerti nggak itu bahwa kita itu kaya. Semua kita itu tidak melakukan penelitian yang serius. Banyak barang-barang yang di alam ini, tumbuh-tumbuhan, belum diteliti. Nah, sementara di negeri Cina melakukan penelitian-penelitian ini ya. Jadi ini dendrit, kemudian asosiasi sensomotorik ya, breastfeeding, terus the first skill koordinasi. Ini pertama kali untuk koordinasi ya, anak-anak itu. Nah, ini sinap ya. Nah, ini sifat plastisite tadi ya, plastisite itu bisa kalau nggak dipakai mati, kalau dipakai tambah hidup gitu ya, plastisitas otak. Jadi ini untuk nyambungnya saraf-saraf ini butuh asam amino ya, serotonin itu kan untuk neurotransmitter tadi yang disebut untuk menghubungkan dan untuk menghambat kalau supaya dia ada gerakan motorik halus kan harus ada yang dihambat. Kalau anak hiperaktif gerakan yang halus nggak ada. Jadi ada meja gini ditabrak aja. Semua ditabrak. Bukannya mejanya dipinggirin dulu baru dia lewat, nggak usah dipinggirin, ditabrak aja. Kalau mejanya kuat ya dia yang mental. Ya, lanjut. Nah ini, rata-rata yang pakai ASI ini orang kampung. Makanya yang bisa jadi presiden orang kampung. Benar. Iya pasti itu Pak, no kan pasti. Yang dari kota enggak, karena ditinggal-tinggal asinya diganti susu sapi kan. Jadi anaknya jadi anak sapi gitu loh. Coba kita berubah deh, susunya ibunya, bapaknya nanti aja. Ya, ini setelah lahir refleks-refleks ini hidup, terutama pertama kali rutin mencucu kan, karena
mencium oksitosin, bahwa oksitosin di mana dikejar. Oh, rupanya ada di puting susu ibunya, kejar diisap, ya, menghisap, ya kan. Nah, baru visual nih kan, melihat terang, kaget dia, nangis, ya. Maka keberhasilan IMD ini katanya dinyatakan sebagai keberhasilan untuk menciptakan pertama kali kecerdasan di dunia, ya. Lanjut. Nah, ini ya, perkembangannya seperti ini. Dan kalau sudah besar tadi sudah disebut ya, ini ya, kalau sudah besar. Nah, ini semua membutuhkan asam amino esensial dan yang non esensial juga. Ya. Nah, ini sangat penting. Makanya kadang-kadang otaknya sudah besar tapi bolong-bolong sebetulnya, ya, tidak penuh. Ya. Itu yang kurang gizi. Ya. Lanjut. Nah, ini jalan yang ibu menyusui ya. Jadi saya katakan susu formula itu sebetulnya stimulasinya, nutrisinya monoton. Tapi kalau yang asinya ibunya multivariat. Jadi kalau misalnya radio, itu radio mono kalau susu sapi. Kalau susunya ibu stereo. Mau yang stereo apa yang mono? Bapak-bapaknya aja mau yang stereo. Benar. Lanjut. Ya. Ini ya. Ini walaupun sudah normal ya, kita sudah berusaha reproduksi yang normal, masih ada sekitar 0,1% anak terlahir disorder terlantar. Artinya tidak disesar dan lahir normal, tetap masih ada 0,1. Apalagi disesar nambah. Jadi di Indonesia ini sekarang karena mindsetnya orang cara bereproduksi sehatnya salah, banyaklah lahir anak macam-macam. Di SD kemarin berapa ya tes kemampuan darat sampai 20%. Gila. Tes kemampuan dasar itu kita dapat 120%. Belum lagi yang datang-datang ke sekolah-sekolah kita itu banyak. Kita cek riwayatnya ibunya. Nah, ini satu lagi. Sebelum sampai ke situ. Jadi reproduksi yang sehat itu yang baik ibunya umur 23 sampai 33 katanya dari hasil penelitian. Jangan kurang dari 23 anak ABG. Angkatan babe gue. Kan ya. Nah, atau di atas 33 angkatan babe gue itu, ya. Dan nenek-nenek. Nah, jadi mindsetnya orang sekarang kejar karir dulu nanti punya anak umur 35-40. Hasil dari karir yang kaya ini nggak ada gunanya buat anak yang bodoh. Ya. Jadi anaknya itu harus ibunya umur 23 sampai 3. Terus kalau nanya bapaknya harus umur berapa? 27 sampai 42. Jangan lewat dari situ. Jangan kurang dari situ juga begajulan bapak-bapaknya. Jadi belum dewasa ya. Nah, ditanya lagi, berapa jarak hamilnya? Jarak hamil bukan melahirkan. Jarak hamilnya 4 tahun sampai 4,5. Jadi anak pertama ke kedua jaraknya hamilnya 4 tahun. Ketika lahir sudah 5 tahun. Sehingga anak yang pertama juga stimulasinya terpenuhi, anak yang kedua juga terpenuhi. Nah itu, bisa nggak seperti itu mikirnya? Ini enggak, terus ada syaratnya, tidak boleh anemi. Jadi sejak yang wanita itu sejak datang bulan sudah makan FE, banyak makan sayuran. Ya. Ini ngurusin badan biar tinggi dan sebagainya. Akhirnya anaknya yang nggak beres. Ya. Jadi ini terjadi ya banyak kejadian-kejadian ini. Nah kemudian kelainan struktur dan fungsi atau kelainan struktur yang murni, ada kelainan yang fungsi murni. Ya lanjut. Nah kita bicara Goosen. Ini pengalaman ya. Goosen hadir untuk memberi solusi. Ya karena saya udah mengasuh sekolah inklusi sama Bu Rate. Lanjut. Ternyata, nah ini yang dari pinus, yang ini yang saya lihat ya, pine pollen ini. Lanjut. Kan ini dari bunga pinus ya. Hebat juga ya, gimana caranya membuat dia masih dalam keadaan bioaktif gitu loh. Dan ini bioaktif. Lanjut.
Nah ini kan, ini pinus kan. Coba kalau di Indonesia ini makan ini, nggak ada kan orang makan ini buang dibakar gitu kan. Ya. Ini ada 100 jenis pinus, tapi hanya 2 jenis yang bisa dimakan serbuk sarinya, katanya ya. Keduanya hanya tumbuh di Cina. Banyak tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Emang ada tuntutlah ilmu ke negeri Jawa? Atau negeri Ambon gitu ya? Itu saya ceritain ya. Lanjut. Nah ini katanya ini sebuah desa atau kecamatan dibendung airnya, ditenggelamkan, orangnya suruh pindah. Jadi ada 1078 pulau, desa ya. 1078 desa, jadi satu kecamatan. Kecamatan sana gede-gede, bukan kecamatan di Indonesia, penduduknya 1,2. Ya kan? Itu dibendung, ditenggelamkan, bukan ditenggelamkan karena ada maunya, karena untuk nanam pinus yang 2 jenis tadi. Kirain kayak lapindo. Nah, kalau di Indonesia dibikin lapindo, dibayar enggak kan? Orang itu suruh kabur sendiri ya. Itu bayi accident. Kalau ini bukan bayi accident ya. Ini memang ada tujuannya. Lanjut. Nah ini ngambilnya nggak boleh harus pakai tangan supaya nggak ada kontaminasi. Ya, kalau pakai alat mesin ada asap dan di lingkungan ini di area ini dibebaskan dari polusi ya. Lanjut, hebat juga ya. Nah ini yang Pak Hermanto yang di Surabaya. Ini anak otis dicoba dikasih penpolen. Tadinya kan dilarang makan coklat katanya. Diberhentiin coklatnya, dikasih penpolen. Apa hasilnya? Hasilnya dibandingin yang anak yang dilarang makan coklat tadi dengan yang ini dikasih ini, tetap makan coklat dibiarin, lebih bagus anak ini. Malah ini lebih bereaksi sosialnya lebih baik. Karena jelas saja, coba aja logikanya. Dilarang makan coklat, ditanya, gimana rasanya coklat? Mana bisa jawab dia. Tapi ditopang dengan penpolen ini karena di nutrisi ya, di serotoninnya itu terisi dengan asam kan, karena kita lihat kandungannya nanti ya. Itu jadi anak ini berubah banyak. Jadi saya berdua ini melakukan ini ya. Gawat juga ya anaknya manusia, kita eksperimen di sini ya. Tapi nggak ada jalan lain ya. Cari apa? Karena itu semua dihambat pakai obat ini terus dilarang makan ini dan kan anak itu bengong lihat kawan-kawannya ya. Makin autis dia. Ya, lanjut. Nah, ternyata isinya itu penpolen itu ada 20 jenis asam amino. Jadi termasuk asam folat tadi ya. Ya, lebih dari 30 mineral ya. Ini isinya semua. Ya. Ada 14 vitamin. Hebat juga itu ya. Kenapa di kita enggak melakukan penelitian itu gitu loh, ya. Asam nukleat mencegah penuaan. Nah, kalau ingin muda makan ini. Aku dengan Dokter Aryono sekelas nih. Dia spesialis anak. Dia ngelihat, Gus, lu makan apaan? Kok rambutnya masih begitu? Gua udah botak katanya. Seperti itu, ya. Ini contoh. Tapi saya ketemu penpolen nggak lama. Baru berapa tahun ya? Oktober kan? Enggak, waktu makan itu. Oktober. Tahun lalu, ya kan? Tapi sebelumnya saya yang makan itu dari Kanada. Ketemulah dengan beliau, cerita-cerita nggak sengaja ngomong penpolen. Aku rubah kan. Biasanya saya ini suka lupa. Begitu makan penpolen, kurang lupanya. Jadi artinya neurotransmitternya jalan gitu. Orang yang lupa-lupa kan lupa cuma sebentar gitu, tek-tek. Tapi dengan adanya penpolen, kadang-kadang saya mau ngomong begini aja, apa ya tadi yang mau kau omong ya? Nah, itu. Sekarang agak kurang. Saya bilang kurang bener enggak?
Soalnya umur saya sudah kayak gini, nggak mungkin juga berkurang. Ya masih ada yang lupa gitu. Tapi lama-lama ingat lagi karena disuplai dengan asam amino ya. Itu penting. Iya. Lanjut. Nah ini barang-barangnya ya. Ini ada di sini nanti bisa ditanyakan ya. Ini. Tapi saya yang rekomendasi yang ini, ya, yang pen pollen ini. Udah saya cobain, dipakein untuk memperbaiki. Ada orang yang kulitnya kasar-kasar, dimakan itu hilang. Saya sendiri kena suka kutu air kan. Sekarang nggak kena lagi kutu air, nggak ada lagi kutu air. Maklum tinggalnya masih di kampung. Makanya saya pindah ke Grand Wisata ya. Gara-gara pen pollen. Tapi sebelum dapat pen pollen di kampung kan, begitu dapat pen pollen, saya nggak tahu apakah karena sudah pindahnya atau karena pen pollen. Benar. Iya kan? Harus diperhatikan. Mungkin suatu saat saya mau pindah ke kampung lagi dengan makan pen pollen, apakah hilang atau enggak. Lanjut. Nah ini saya kira nggak usah diterangkan lagi. Ini periode platinum dan ini periode emasnya di sini. Nah ini ya grafiknya tinggi. Jadi kesempatan emas dan platinum jangan disia-siakan. Karena keberhasilan seseorang setelah dewasa tergantung di platinum dan emas. Lanjut. Nah ini saya ngerjain anak kebutuhan khusus sama Bu Rate. Jadi ini kalau di undang-undang harusnya kita taat pada undang-undang. Kalau anak kita nggak kurang makan ya itu kita itu salah ya. Sebetulnya bisa dituntut sama undang-undang. Kalau salah memberi makan. Lanjut. Nah, ini keunggulannya ya. Anda mereknya Go dari negara Chen ya. Alami ini. Back to natural. Harus back to natural. Nutrisi menyeluruh. Sekarang kan banyak ya suplemen-suplemen yang kimia. Ya, itu lebih baik enggak usah. Bioaktif, mudah diserap oleh tubuh. Lanjut. Nah ini ya, serbuk bunga pinus ini digunakan di negeri ya. Banyak. Tapi ini untuk memenuhi dulu orang Cina-nya dulu. Jadi yang ke sini masih ya, mudah-mudahan kita dapat bagiannya ya. Lanjut. Nah, alami ya, murni. Jadi ini tidak ada efek sampingnya, berkurang lah ya. Kalau yang tinggi-tinggi, apalagi vitamin E dengan bentuk kimia itu kalau lama itu di badan tuh ngumpul ya, nggak larut dalam air. Lanjut. Nah ini ya mereka ini yang melakukan penelitian. Terus lanjut. Saya kira ini enggak perlu. Nah ini sama dengan tadi. Lanjut. Nah ini di Jerman sendiri meneliti ini. Ya isinya. Dia kan orang nggak percayaan. Kalau di Indonesia karena nggak punya laboratorium, main telan aja kan. Ya, nah, kita belajar dari Jerman lah. Karena Jerman bilang udah bagus, kita telan sekarang. Ya kan? Lanjut. Ini Jerman bener nih. Ini soalnya dari Jerman. Lanjut. Nah ini bioaktif ya. Nah, ya sama mudah diserap. Ya diameternya 0,2 sampai 0,6. Nah ini yang kulit-kulit tadi, ya kan? Dengan 2 botol mulai berkurang ya. Nah, dengan 5 botol. Temannya siapa itu? Irse ya. Irse. Maaf, itu PSO ya dok? Psoriasis. Psoriasis. Iya. Psoriasis. Ya. Lanjut. Nah ini di otak ya, yang tukang minum alkohol dan sebagainya ini ya, ada gangguan kan? Disuruh berhenti, dikasih makan ini supaya untuk menimbulkan kembali memori-memorinya ya, diperbaiki. Lanjut. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.